Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Ade Katari dengan NIM BIG 2510006. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Topik yang akan saya bahas di video ini adalah mengenai kesalahan berbahasa dalam sosial media. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama apa saja kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan dalam berbahasa dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui bersama apa saja kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan dalam berbahasa sering muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan yang sering terjadi tanpa disadari oleh penutur atau penulisnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa yang benar, kemudian kebiasaan penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak baku, dan pengaruh dari bahasa daerah atau bahasa asing. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan memahami berbagai jenis kesalahan dalam berbahasa agar penggunaan bahasa menjadi lebih tepat, jelas, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa jenis kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, kesalahan ejaan. Biasanya terkait dengan penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, seperti aktivitas, seharusnya aktivitas. Yang kedua, kesalahan penggunaan kata atau diksi. Ini merupakan pemilihan kata yang kurang tepat atau tidak sesuai konteks. Contohnya, kata efisiensi waktu. Nah, kata ini kurang tepat dan pemilihan kata yang tepat adalah menghemat waktu. Yang ketiga, kesalahan tata bahasa. Ini merupakan susunan kalimat yang tidak sesuai aturan. Contohnya seperti saya sudah makan tadi pagi sekali. Nah, kalimat ini memiliki susunan yang tidak sesuai aturan. Seharusnya kalimatnya menjadi saya sudah makan sekali tadi pagi. Yang keempat, kesalahan penggunaan imbuhan. Jenis kesalahan ini merupakan kesalahan dalam memakai awalan, akhiran, atau gabungan imbuhan. Contohnya seperti menyontoh, seharusnya mencontoh. Yang kelima, kesalahan penggunaan huruf kapital. Contohnya, saya tinggal di Jakarta, jadi saya tinggal di Jakarta. Yang keenam, kesalahan tanda baca, yaitu kesalahan dalam menggunakan koma atau titik atau tanda lain secara tidak tepat. Contohnya seperti mari makan adik. Di sini tidak ada tanda koma sebelum kata adik, yang dimana artinya menjadi memakan adik. Seharusnya mari makan, adik. Tanda koma harus diletakkan sebelum kata adik, di mana artinya menjadi mengajak adik untuk makan. Kemudian yang terakhir, kesalahan pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Contohnya seperti saya punya saudara 2 orang. Ini merupakan pengaruh dari bahasa daerah. Seharusnya saya memiliki 2 orang saudara. Itulah beberapa jenis dari kesalahan dalam berbahasa. Di era digital saat ini, media sosial seperti Instagram, kemudian Twitter, WhatsApp, atau TikTok menjadi sarana utama dalam komunikasi. Pengguna dari berbagai usia dan latar belakang menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi. Namun dalam praktiknya sering ditemukan kesalahan berbahasa seperti typo atau kesalahan ejaan, kemudian kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, dan penggunaan bahasa yang tidak baku terlalu sering. Kesalahan ini sering sekali dianggap sepele, namun dapat mengubah makna kalimat dan membuat pesan menjadi sulit dipahami.
Meskipun penggunaan bahasa santai dapat mempererat hubungan sosial, namun jika digunakan tanpa batas, hal ini dapat mengurangi kejelasan informasi. Faktor penyebab kesalahan berbahasa di media sosial antara lain yang pertama yaitu kebiasaan menulis atau mengetik secara cepat. Yang kedua, pengaruh lingkungan di dalam media sosial tersebut. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa serta anggapan bahwa media sosial merupakan ruang bebas tanpa aturan berbahasa. Ada beberapa contoh kesalahan berbahasa di dalam media sosial yang sering kita temui. Yang pertama, aku nggak tahu kamu kemana. Kalimat ini disingkat-singkat, tidak ditulis secara lengkap. Walaupun sebenarnya sebagian pembaca mengerti dengan kalimat tersebut, namun jika digunakan terlalu sering, bisa saja pembaca lain kurang mengerti dengan kalimat tersebut. Seharusnya ditulis, aku tidak tahu kamu kemana. Kemudian contoh yang kedua yaitu di mana kamu. Di sini dipisah. Seharusnya di itu tidak dipisah, melainkan disambung menjadi di mana kamu. Ini merupakan kesalahan penulisan kata depan. Kemudian contoh yang ketiga adalah literally aku capek banget. Nah, adanya penggunaan campur bahasa yang tidak perlu. Penulis mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya sebenarnya hal ini jika dilakukan terlalu sering dapat membuat pembaca kebingungan. Seharusnya ditulis, aku sangat lelah. Jadi teman-teman, kesimpulan dari kesalahan berbahasa dalam media sosial adalah kesalahan berbahasa seringkali terjadi karena kebiasaan menulis secara cepat dan santai. Namun, penting bagi kita untuk tetap memperhatikan kaidah bahasa agar pesan dapat tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi teman-teman, sekian video presentasi dari saya mengenai kesalahan berbahasa di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.